Shalom, sahabat doa dan sahabat iman saya dimanapun berada. Saya akan menaikkan sebuah pujian. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian ini, untuk meninggikan Tuhan. Begitu besar kasih setianya di dalam kehidupan kita. Seperti Mazmur 33 mencatat ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sungguh besar setiamu, nyata sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Puji Tuhan, di dalam awal firman Tuhan saya kali ini, tadi saya menaikkan pujian. Saya terberkati dengan beberapa hamba-hamba Tuhan di Nginden Church Bethany. Saya sungguh bersyukur ketika melihat YouTube mereka menyanyikan lagu ini.
lagu ini sungguh menguatkan saya. Ketika saya mendengar lagu ini, suasana saya waktu dengar lagu itu, kalau orang bilang lagi galau ya, tetapi itulah bedanya orang-orang beriman. Kalau lagi galau, carinya Tuhan, maka ada kekuatan di sana. Ketika saya mendengar lagu itu, sungguh besar kasih setia Tuhan kepada saya, kepada peristiwa yang saya lewati, sehingga saya layak untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Saya akan dasari pujian itu di dalam firman Tuhan yang juga saya sudah bacakan tadi di dalam pendahuluan Mazmur 33 ayat 18, bahwa kasih setia Tuhan itu akan mengikuti orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan, orang yang selalu mencari, berjalan, duduk, dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Satu ayat juga yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara seiman saya, sahabat doa saya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ketika dulu saya belum berpengalaman sungguh dengan hadirat Tuhan, saya hanya berpikir bahwa ini adalah ungkapan doa ya. Tulisan Yeremia ini hanya orang bilang kunci doa 333. Ketika saya masuk di dalam hadirat Tuhan dan saya mencari akan arti sesungguhnya dari Yeremia 33, sebenarnya bukan khusus mengarah kepada satu kunci doa, tetapi ayat ini berkata berseru di sini bukan hanya berteriak, bukan hanya berkata, bukan hanya berbicara, tetapi berseru di sini ini mempunyai arti yang sangat dalam. Orang yang bisa berseru kepada Tuhan adalah orang yang sungguh takut akan Tuhan. Mengapa kadang kita berseru kepada Tuhan, kita tidak dapat jawabannya? Atau mengapa kita sudah berseru kepada Tuhan, tetapi malah yang kita alami nikmati adalah bertentangan dengan apa yang terjadi? Ayat ini berkata, berseru kepadaku, kepada Allah, maka aku akan menjawab engkau. Di dalam hubungan ayat aku menjawab engkau itu terjadi satu hubungan yang luar biasa antara saya yang berseru kepada Allah dan Allah yang menjawab akan seruan saya. Saya punya teman, kalau boleh saya katakan misalnya namanya Jane. Saya berteman dengan dia dan saya sering WA dengan dia, dan saya sering katakan good morning atau mungkin bagaimana pekerjaan hari ini. Itu hanya sebatas saya berteman, hanya berbicara biasa saja. Nah, kalau saya sungguh-sungguh mengenal dia dan dia mengenal saya, itu bukan sekedar good morning saja, tetapi sungguh-sungguh itu ada satu ikatan batin antara saya dengan Jane. Ketika saya berkata kepada dia pagi good morning, dan siang bagaimana sudah tiba di kantor, dan bagaimana apakah pekerjaan lancar, dan bagaimana teman-teman di sana baik, dan bagaimana, itu ada satu kalimat hubungan saya dengan dia yang kuat ya. Nah, berseru kepadaku maka aku akan menjawab engkau, ini artinya punya satu hubungan yang kuat antara saya dengan Allah, antara Allah dengan saya, sehingga ketika saya berseru kepada Allah, Allah tahu keperluan saya, Allah tahu siapa saya, Allah tahu kekurangan saya, Allah tahu isi hati saya, Allah tahu apa yang terjadi sesungguhnya dengan saya. Dan saya juga ketika terjadi sesuatu yang saya tidak mengerti, saya tahu Allah itu menyertai saya tahu Allah ada untuk saya, dan saya tahu Allah akan menopang saya. Itu maksudnya satu hubungan. Berseru kepada Tuhan maka Tuhan akan menjawab kita. Bukan sebagai satu slogan saja, berdoa di gereja sudah pulang sudah, nggak ada apa-apanya lagi, tetapi hubungan itu terus menerus itu terjadi.
Sehingga ayat ini berkata, aku Allah akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Seberapa besar otak kita? Otak kita cuma segini. Bagaimana kita bisa tahu hal-hal besar? Paling cuma seukuran ini. Tapi kalau otak kita memasukkan di dalam pikiran dan hadirat Allah, di sana kita akan melihat, kita akan menyaksikan luar biasa hadirat Allah itu, luar biasa karya Allah itu, luar biasa dahsyat Allah kita itu. Saya sungguh melihat hal ini ketika terjadi satu pengalaman yang menurut manusia itu sepertinya terpukul. Tetapi saya melihat dari pandangan mata saya kepada Tuhan, Ibrani 12 ayat 2 itu. Mata saya tertuju kepada Allah, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan Dia menyatakan kepada saya hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak saya pahami, hal-hal yang tidak saya ketahui. Itulah indahnya berseru kepada Tuhan, Tuhan berseru kepada kita. Kita yang bagaimana? Kita yang takut akan Tuhan, sungguh-sungguh. Bukan hanya aksesorisnya aja terlihat, ada salib, rajin ke gereja, mengikuti kegiatan, tetapi di dalam menjalani mengikuti proses yang Tuhan berikan, kita kalah. Mengapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh berseru kepada Dia, tidak sungguh-sungguh berserah kepada Dia, dan tidak sungguh-sungguh takut akan Dia. Saya mengundang sahabat iman, sahabat doa, tidak terkecuali firman Tuhan ini bukan saya tujukan kepada orang yang belum percaya, tetapi terutama kepada orang yang mengaku sudah percaya tetapi sering mengalami kekalahan dan sering malah jatuh. Mengapa? Karena tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 biarlah menjadi pegangan kita, dan Mazmur pasal 33 ayat 18. Puji nama Tuhan.